Oke, pertama dari kenalan dulu lah ya. Kenalan dari kakaknya ada format buat kita gak? Kami enggak. Kenalan. Formatnya nama, NIM, terus panggilannya, sama kenapa milih AE. Dari siapa nih? Udah mulai. Oke. Perkenalkan kan dia udah kelar. Perkenalkan, nama aku Diva Nur Ramadhani, biasa dipanggil Diva, NIM-nya 049. Apa lagi? Oh, kenapa masuk AE? Itu karena aku pengen buat roket. Berarti mau masuk ke Dali. Betul. Nama aku Smidi, panggilannya Maul, Artemis 63, alasan masuk AE karena suka nonton pesawat kecelakaan. Ya. Oke, kenalin nama aku Samuel Davalas Tumorang, biasa dipanggil Samuel. Terus panggil aja Sam atau Muel atau apa aja. L nggak boleh? Hah? L. L boleh, tapi jangan ditambahin lagi. Panggil Wak. Panggil Wak juga boleh. Oke, alasan masuk AE karena suka pesawat sama suka hitung-hitungan. Oke. Namaku Lintang Jalur Shalom Aditya Putra, Artemis 60. Juga bisa dipanggil Lintang. Alasan aku masuk AE itu karena aku suka pesawat. Itu aja sih paling utamanya. Ya. Oke. Perkenalkan, aku Adil Pratama, panggilan Adil, Artemis 050. Alasan masuk AE karena dulu suka nonton anime yang tentang penerbangan, The Wind Rises. Terus dari kecil suka pesawat. Kenalin, aku Alsadi Jonathan Alexisian, bisa dipanggil Jonathan. Artemis 046, alasan masuk AE suka pesawat. Halo, Leonard Devon Paulus, biasa dipanggil Devon, Artemis 075. Kenapa masuk AE? Karena keren. Keren. Oke. Jadi kalau buat kakaknya perkenalannya yang nama, NIM, angkatan, jabatan. Nama panggilan. Nah, panggilan. Oke, halo semuanya, kenalin gue Brenda Cynthia, panggilannya Brenda. Sekarang gue menjabat sebagai staf akademik di KMPN. Terus nama angkatan ya Apollo, NIM 59. Salam kenal. Ini Diva. Bentar. Maul, Samuel, Lintang Jalu, Adil, Jonathan, Devon. Oke. Sokin, siapa yang mau nanya nih? Tadi kan Master itu menjabatnya sebagai akademik. Nah, itu kalau di KMPN itu akademik tuh ngelaksanain apa aja, Master? Akademik di KMPN tuh ngapain aja? Jadi kita ngurusin tutor-tutor yang berhubungan sama AE gitu. Maksudnya jadi kayak kita ngurusin Zoom-nya. Kadang tuh beda ya, tutor dari dosen sama tutor KMPN tuh terpisah. Jadi kayak ada dua gitu. Terus kita juga nyiapin catatan. Terus kalian udah dapat belum drive KMPN? Udah ya. Nah, itu kita kalau lihat catatan di situ itu dibikin sama akademik. Terus kita juga ngumpulin PPT dari dosen-dosen, materi-materi supaya kita bisa kompilasi, dikembangin lagi catatannya gitu. Jadi tujuan utama kita tuh pokoknya membimbing mahasiswa dalam bidang akademik. Oke. Sebelum staf jadi akademik, dulu magangnya jadi apa? Magangnya juga akademik. Magang akademik, kemarin sih gue cuma disuruh kumpulin PPT sama kumpulin catatan. Soalnya masih belum terlalu masuk ke materinya kan, jadi nggak mungkin kita langsung disuruh ngajar, nggak mungkin kan. Jadi kita kumpulin PPT, terus gue kemarin juga bikin catatan MKM. Sekarang di kalian apa sih namanya? Mekanika material. Nah, itu nanti gue share catatan dari gue, tapi itu masih materi terakhir, masih materi UAS. Itu nanti gue share gitu. Jadi tugas gue pas magang itu masih sederhana. Berarti kan Master kan ngetutorin yang KMPN kan, Master? Ada nggak sih materi atau matkul yang susah gitu ditutorin? Jadi gue paling benci matek. Itu kalau di kalian Alin. Gue benci banget aljabar linear. Benci banget. Dosennya siapa? Dosennya Pak Yasdi sama Pak, gue nggak tahu yang IUP apa. Pak Yasdi sama satu lagi gue lupa. Kenapa? Pak Bimo bukan? Bukan. Pak Bimo fluida kan. Kenapa? Kenapa nggak suka? Karena
matek itu paling pelit. Kayak kalau rektor itu kalian masih boleh bawa ujian, cicit ujian. Terus kadang kindin juga dikasih rumusnya di belakang kertas ujiannya. Matek itu paling tai, itu materinya paling banyak, lu harus hafal semua, nggak dikasih cheat, nggak dikasih apa, dan waktunya tuh singkat, dan itu ngulik. Gue benci banget. Nanti kalian bakal ngerasain, ini kan masih matriks ya? Ya masih. Udah disuruh kayak hitung pakai metode Gauss-Jordan gitu, belum. Nah itu, jadi bakal ada banyak metode, kayak selesaiin matriksnya pakai metode ini. Nah itu tahapnya tuh panjang tuh. Tapi di ujian ditanya cuma satu, kayak selesaikan pakai ini. Tapi kita nggak tahu kan metode mana. Ya udah hafalin semua metodenya. Itu matek tuh begitu. Gue benci banget matek. Tadi mana ya? Nanti. Ini aja deh. Kalau misalkan sebelum masuk KMPN selama TPB itu kakak ngapain aja? Jadi Pamit boleh. Jadi gue pas TPB tidak terlalu aktif ya guys, karena mau dibilang fokus akademik juga enggak, karena gue pas TPB main-main. Tapi gue mulai rajinnya karena Aksan. Jadi semester 2 gue daftar Aksan sebagai AMD. Ini lu AMD juga kan? Ya, gue yang nilai lu. Iya. Ya dulu pas tahun gue tuh masih digabung aeromekanik. Sekarang dipisahkan mekanik. Nah gue yang megang mekanik. Nah, terus karena masuk Aksan itu pas semester 2 ada itu kan PRD. Terus apa sih? PRD Yang bikin-bikin ya? Iya yang bikin-bikin. Terus fisika apa sih? RBL. Nah Gamtek yang ngulinya itu, dan ditambah gue ikut Aksan kan. Nah di situ gue beneran melatih cara membagi waktu, dan gue dilatih jadi imbag di situ. Jadi kayak itu sih panitia yang gue ikut cuman Aksan sih pas TPB gitu-gitu. Tapi sekarang udah mulai aktif yang lain. Ceritain dong pengalaman Aksantara ya gimana? Mungkin dari dulu sekolahnya gimana sampai mungkin sekarang tuh udah sampai mana gitu. BTW lu Aksan juga kan? Divisi apa? Pilot. Oh, I see. RP. Tahun depan lanjut kan berarti? Oke, jadi pengalaman gue di Aksan adalah pas sebelum keterima tuh chaos ya, sangat-sangat chaos. Kita pendidikan AMD tuh pernah sampai malam banget. Gue masih inget nih hari Rabu abis kelas Gamtek. Nah kan Gamtek tuh ada ngajarin di kelas juga kan, kayak ada teorinya juga kan. Nah sebelumnya tuh statur ada kuis kan, anjir pop up kuis, gue belum belajar belum apa-apa, dan gue down banget karena gak bisa ngerjain kuisnya. Terus Gamtek juga ada kuis, tapi terus malam itu gue AMD, pendidikan AMD sampai jam 10 kalau nggak salah, jam 10-11 di Salman. Anjir satu hari itu gue beneran sekeos itu, secapek itu. Lu bayangin ngurus Gamtek, PRD, bla semester 2 itu bersama dengan pendidikan AMD. Gila, itu chaos, sangat-sangat chaos. Jadi itu sih pengalaman gue di Aksan. Tips and tricks deh sekarang. Berarti kan ini banyak yang mau banyak yang pengen nyoba ya. Kalau di tahun semester 3 ya kan pasti opreknya. Oprek Aksan bakal dipercepat guys. Ya. Gak jadi semester 2. Karena lombanya sekarang bulan Juli. Iya. Selanjutnya Juli. Iya bulan Juli. Karena kita digabung bersama KRI. Digabung? Iya. Pas yang ngurus sama... Makanya itu. Yang ungu gimana ya? Divisinya masih kepisah-pisah, masih ada RP, fixed wing, bla. Tapi TD masih tetap gabung. Lela udah nggak ada. Lela udah nggak ada. Lela, iya. Itu tuh Lela tuh, aduh ini gue gimana? Itu uji cobanya Pak Gesang aja. Pak Gesang bilang, ayo udah coba Lela. Itu uji coba doang. Terus tahun depan nggak ada. Lu bayangin. Seenaknya Pak Gesang. Pak Gesang tuh dosen UGM guys, pemegang tahta tertinggi di KRTI.
Ya kan kemarin desainnya ini kan plaketnya. Iya. Aduh, kita ngegibah ini. Oh, biar panjang. Lela apa UGM Lela tuh pakai daminya Pak Gesang kan. Dibantu dosen itu anjir. Juara nggak ya? Gue lupa. Gue lupa. Kayaknya bukan UGM sih. Bukan. Oke, lanjut tips and tricksnya. Kalian maksimalin belajar AE sekarang. Kan ini udah materi AE sekarang. Itu udah mirip-mirip sama materi Aksan. Tapi tergantung juga sih kalian mau divisi apa. AMD. Oh ya udah. Fokus ke PTD. PTD. Kepake banget PTD. Iya. Pengenalan teknik. Iya, itu. Karena kan Sekarang ada kita baru basic history. Oh, of aeronauticsnya kan di situ kan. Nanti kalau makin lanjut itu lu belajar tentang semuanya, propulsion, terus cara ngitung CLCD gitu. Nah, itu kalau gua kan Aksan membantu PTD ya. Nah, kalau misal lu pengen ikut Aksan tahun depan, nah berarti lu fokus belajar di PTD. Nah, itu sekolah AMD itu belajar software kah atau coba belajar teori kah atau gimana? Belajar software dan belajar teori. Berarti ditutorin pakai software. Itu. Itu pakai software apa yang mereka? Jadi kebetulan gue yang ngajar juga nih. Jadi kita ada kan kalau aero tuh ada kenapa bahasa Aksan ya? Gak apa-apa lah ya. Jadi kalau yang aero tuh ada yang namanya XFLR. XFLR, X-Flyer. Nah, di situ kalian belajar tentang dinamika terbang, mekanika terbang. Kalian belajar cara kalian analisis airfoilnya. Kalian udah tahu CLCD gitu-gitu kan? Kayak coefficient of lift, coefficient of drag. Nah, di situ kita diajarin cara pakai softwarenya untuk dapat data-data itu. Nah, buat apa CLCD-nya? Itu penting untuk dinamika terbangnya. Jadi nanti kita bisa modelin wahana kita mau kayak gimana di situ. Bisa ditentuin panjangnya, span-nya, chord-nya gitu-gitu. Terus kita analisis, kita bisa dapat dynamic stability. Dari situ. Itu XFLR. Terus ada ANSYS. ANSYS itu masuk CFD. Kalian tahu CFD nggak? Apa? Coba. Nah, itu. CFD tapi masih semester 7 atau 8 gitu. Jadi kalau kalian belajar sekarang itu beneran membantu banget. Jadi CFD itu kita belajar tentang benda apa hubungan antara benda dengan fluida. Jadi kita bikin model pesawatnya, terus kita analisis flow-nya, sama sih dapat CLCD gitu, cuman lebih detail, lebih akurat dibandingkan XFLR 5. Terus kita ada .com nanti kalian belajar di Dinter. Tapi gue nggak tahu namanya udah ganti atau belum. Dinter, dinamika terbang. Sama, lu dapet nilai CL, CD, terus ada CM, CQ, bla bla bla. Nanti itu terlalu sulit, gue nggak bisa jelasin itu sekarang. Nah, tapi basically lu kalau misalnya suka kendali nih, nah itu .com, XFLR 5 gitu-gitu. Nah, gitu. Terus mungkin bakal belajar MATLAB juga, Simulink. Kalian tahu Simulink nggak? Nah, tapi itu sangat-sangat susah. Gue nggak bisa. Nah, kalau yang mekanik kita belajar SolidWorks, cara model ini itu, terus cara nge-3D print, terus cara laser cut gitu-gitu. Itu dapetin softwarenya gimana? Nggak kayak? Ya, itu dia. Aduh, Itu dia. aku masalahnya bukan tim nge-crack. Oh, lu Mac ya? Kenapa? Maksudnya aku bukan orang yang suka nge-crack software. Gimana Kalau ya? beli mahal ya pasti ya. Atau ada alternatifnya ini? Alternatifnya apa ya? Nggak ada. Tidak ada. Kalau di FTI mereka kasih lisensi SolidWorks. Iya. Tapi kita nggak dikasih. Jadi kita nggak crack sendiri. Mereka gamteknya kan pakai. Pakai itu Iya. mereka. Ya. Waktu itu kan aku ikut AMD tapi nggak keterima. Itu kurangnya di mana biar bisa kayak perbaikin kan yang nilai Evaluasi. Lu Aero atau Mac? Kenapa? Aero ya? Aero. Oh, yang Aero bukan gue yang periksa. Tanya Farel kan, lu tau Farel kan? FK. Dia, terus Ibui, tau Ibui? Salahuddin. Nah, dia juga meriksa-meriksa. Tapi kalau pengen langsung tahu di mana salahnya, langsung ke kadapnya John Wynn. Tapi masih ada sih gue berkas nilainya.
Tapi mau coba lagi tahun depan. Coba lagi aja. Tahun ini. Oh ya, tahun ini bener-bener. Tahun ini. Berarti lu dulu udah sering main. Oh, pilot apa dulu? Aeromodeling gitu-gitu? Enggak, Oh, cuma enggak. drone biasa doang. Oh, FPV drone gitu. Bukan FPV Oh. juga, DJI yang. Oh, iya sih. Terus ya gitu. Awalnya masuk tim TDGCS, tapi karena gabung kan TD semua nggak kepake, jadi dipindah ke FK. Soalnya katanya pilot RP sebelumnya ada AFK. AFK ya, dia nggak dapat license. Ya, Nah. terus gak mau nyoba lagi kan. Udah. Bagus lah. Tapi ya aku belum terbang juga di FK. Masalah lawan cerah kan ya? Nggak apa-apa, tahun depan bisa dicoba. Disuruh bang Pastel buat coba AMD. AMD. Tapi Terus pilotnya siapa dong? coba belajar aja. Ah iya. Gue mau belajar pilot nih. AMD belajar pilot. Lu pilot belajar AMD. Mau tukeran. Boleh. Ada apa? Ada lagi nggak nih? Ini berapa menit kan? 2 menit lagi. 2 menit. Sebenarnya kenapa mau masuk TD? Kenapa mau masuk TD? Oke, jadi sebelum TD digabung, itu kan masih ada TDA, bla kan. Sebenarnya gue mau masuk RP. Sumpah. Tapi ada satu orang, kenapa? RP. Iya, racing plane. Tapi ada satu orang narik gue, nandain gue. Dia ngechat gue di Zoom pas pendidikan. Brenda tertarik yang mana? Oh, saya tertarik yang ini, Kak. Oh, coba TDA aja. Nah, terus gue kayak, oh oke. Kayak mungkin cuma ngomong aja kan. Mungkin dia ngomong ke semua orang. Enggak, pas apa sih makrab. Gue didatengin. Jadi gimana Brenda? Masih mau TDA nggak? Jadi kayak gue ditandain sama orangnya. Dan beliau ada ketua TDA, Joko Bayu. Tahu kan? Jokbay. Nah, sekarang Jokbay lagi di Texas. Ya role model banget lah. Udah kayak kakak gue sendiri. Dia yang narik gue masuk TDA gitu. Kalau lu kenapa mau masuk FW? Mau aja. Mau aja. Keren aja. Keren aja. Lu propul ya? Manuf. Propul Jawa. Propul Jawa. Berarti regionnya siapa? Nggak ada? Oh. Nggak ada, aduh. Atau gua narik 2 dah propul. 2. Jadi ada regionnya. Deo. Tahu sama Deo nggak? Nggak tahu. 2, 3. Oh, iya 23 mesin. Mesin, nggak tahu deh. Dia mau nyoba. Yang foto-foto. Pas kan. Oh iya. Oh ya, yang pas ribut dia bertugas memberi bukti ya. Tapi dia dari Lela. Dari Lela. Oh jadi 7. Kok jadi 7? Nama siapa? Ini nomor. Emang ikut? Emang belum kenalan? Emang? Udah. Ya udah nambah 3 menit lagi. Ayo, siapa mau nanya nih? Ini deh berhubungan sama Kenapa masuk AE? Gue yang nanya tapi gue nggak bisa jawabnya. Ya udah, gue suka menghitung. Siapa yang tadi suka menghitung? Gue juga suka menghitung. Gue paling suka kalkulus. Kalau dibandingkan dengan fisika dan biologi dan kimia, kalkulus tuh yang paling mantep kan. Kayak nggak ada konsep yang harus lu pahamin. Tapi ya ujung-ujungnya AE harus konsepnya harus kuat sih. Cuman ya, tapi seru aja kayak ngerjain soal-soal hitungannya gitu. Terus gitu. Tapi kadang gue juga merasa oleng sih ke mesin, soalnya gue pengen energi tuh. Gue pengen energi. Tapi sekarang kan kakak udah bisa kecampur kan. Ya, jadi kalau misalnya gue nggak misalnya gue ambil AE terus kakaknya udah dicampur, gue mungkin ambilnya energi. Cuman sekarang karena gue udah belajar fluida apa-apa, jadi gue kayak ya udahlah fluida aja deh, menarik juga ini gitu. 2 menit. Boleh tanya question yang unrelated ke KMPN dan unrelated. Oh ya boleh. Speaking of mesin juga, tahu Kak Rizky? Rizky Muhammad. Yang IUP. IUP MS. Iya, kenapa dia dia? ya tempatku. Itu dia apa ya namanya? Kalau kenal bisa tanya aja. Kalau kenal. Oh, kenapa gue kenal dia? Ya. Mutual friends sih. Jadi kayak gue ada temennya kenal dia, terus kita kekumpul terus kenal gitu. Itu dia teman sama aku.
Oh, teman SMA. Bukan, maksudnya tempat sekarang. Oh. Kenapa? Mutual interest. Bilangnya itu aja. Oh. Oke, nice info. Apa tuh mau maksudnya? tanya. Sok. Kakak kan sekarang staff akademik, tapi kalau misalkan dikasih opportunity untuk pindah, kira-kira mau apa dan kenapa? Kalau gue dikasih kesempatan buat pindah, gue pengen nyoba pengmas. Karena sebenarnya gue nggak terlalu tertarik, tapi gue liat teman-teman gue kan kemarin KKN ya, ada yang KKN. Iya. Nah, mereka tuh beneran apa sih, kalau temen gue nih yang Randy sama Grace, mereka bikin lampu yang bisa nyala kalau ada sensor gitu. Nah, dan itu bentuk pengmas. Jadi gue mikir, lah anjir, pengmas ada giniannya juga, Cok. Jadi kayak gue jadi tertarik gitu, kita bisa berkontribusi ke masyarakat sekaligus bikin gituan. Jadi makanya gue jadi tertarik pengmas sekarang. Tapi gue nggak tahu ya job desk pengmas di KMPN tuh begitu atau enggak. Mungkin lebih ke traditional work atau apa, gue kurang tahu sih. Udah lewat. Udah sih, tapi nggak apa. Aku mau nanya. Sok. Terakhir. Oke deh, agak personal. Kenapa suka pakai turtleneck? Oh, kenapa notice? Udah berapa kali ketemu Kak Bena tuh pakai turtleneck itu. Bahkan waktu sequel juga kan pakai itu ya. Iya. Orang-orang pada notice. Jadi gue suka pakai turtleneck karena biar nggak hitam aja sih. Oh, Biar nggak belang aja. tapi banyak ini outfit yang pakai turtleneck. Banyak, gue mau beli lagi malah. Udah siap-siap CO gue. Koleksi. Oke, itu. Oke, 22 menit. Sama-sama. Ayo foto.